Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antik Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, AMMN, Brand BRPT dan PTRO untuk tanggal 21 Oktober sampai 25 Oktober 2024. Sebelum masuk ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antik Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join, boleh langsung join saja karena teman-teman akan mendapatkan banyak benefit di sana. Kemudian Antik Saham memiliki membership yang premium. Jika teman-teman tertarik ke premium, boleh join saja ya, dengan menghubungi admin atau menghubungi saya melalui Telegram. Lebih baik menghubungi admin saja supaya informasinya lebih jelas. Jika ingin mendapatkan benefit yang ada pada layar sini, boleh nanti menghubungi untuk biaya join ke premiumnya. Antik Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan Antik Saham di YouTube dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan. Teman-teman sudah bisa mengakses eksklusif konten Antik Saham di YouTube, kemudian mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya, dan mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya seperti yang sudah upload di sini. Ini merupakan saham-saham menarik khusus pelanggan. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antik Saham dan selesaikan pembayarannya. Kemudian Antik Saham juga memiliki program buka akun Valburi melalui Antik Saham. Dengan teman-teman mengikuti program ini, maka teman-teman akan mendapatkan banyak benefit ya, seperti mendapatkan grup premium khusus nasabah, kemudian mendapatkan rekomendasi saham setiap harinya, ada yang scalping, ada yang menu sore, dan mengikuti market update setiap minggunya dan melalui Google Meet, dan ini secara gratis ya semuanya. Teman-teman hanya perlu buka akun Valburi melalui Antik Saham atau link ini, kemudian deposit 5 juta dan aktif bertransaksi. Jika tertarik, boleh langsung hubungi admin lewat WA 0858 1084 8955 untuk mendapatkan info selengkapnya di sana. Oke, jika ada yang kurang dipahami, boleh langsung hubungi admin WA kita. Sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari BRIS dulu ya. Untuk BRIS atau BRIS boleh kita lihat di sini sesuai analisa kita ya. Karena dia bertahan di atas support, maka dia cenderung akan bergerak naik. Dan di sini boleh kita lihat trading plan kita masih jalan dan sudah hit targetnya di 3130. Boleh kita lihat jika teman-teman entry di area tersebut, area pembelian kita di sini, maka teman-teman sudah profit sampai 9,82%. Jadi yang punya posisi pada BRIS boleh di TPO dulu ya, atau take profit semuanya, karena ada potensi akan koreksi lagi ya. Nah, di sini boleh kita lihat ada beberapa resisten untuk BRIS. Yang pertama di sini 3200 dan juga di 3170. Jadi ada potensi BRIS akan koreksi dulu jika tidak berhasil break area resistennya di sini. Jadi masih ada potensi BRIS akan naik lagi ke area resisten, lalu lanjut bergerak turun ke supportnya di 2980. Jika kita cek dari broker summary-nya, boleh kita lihat ya di sini, kalau di hari Jumat masih ada akumulasi di 1 minggu terakhir. Terlihat 1 minggu terakhir ada distribusi ya. Jadi pada saat dia bergerak naik pun di sini ada distribusi dari bandar maupun asingnya ya. Jadi ada potensi dia akan koreksi dulu untuk BRIS. Jadi dia akan koreksi dulu secara broker summary-nya karena menandakan atau adanya distribusi dari KZ yang cukup besar di sini. Dan juga di indikator terlihat ya kalau volumenya di sini merah dari tanggal 26 sampai 14 Oktober. Begitu juga dengan bandarnya merah juga. Dan mulai hijau di 2 hari terakhir ini. Jadi boleh kita lihat pada saat pergerakan naik, bandarnya akumulasi lagi, tapi secara mingguannya ada distribusi. Jadi pergerakan BRIS menurut saya dia akan naik dulu. Jadi masih potensi naik sedikit ke area 3170 sampai 3200. Jika tidak mampu break area ini dan menandakan rejection, maka BRIS akan turun ke supportnya lagi di 2980. Jadi boleh pantau pergerakan BRIS di area ini, di area resisten dan juga supportnya. Jika bisa break resistennya, maka akan lanjut naik ke resisten selanjutnya di 3350 ya di sini. Tapi jika tidak, maka dia akan koreksi dulu. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional. Oke, untuk Aman boleh kita lihat di sini. Oke, trading plan kita sudah hit ya, buy on breakout. Jadi saya bagikan di minggu yang lalu. Ada 2 buah trading plan. Yang pertama buy di area demand yang di bawah tapi tidak hit. Dan di sini boleh kita lihat akhirnya Aman bisa break area supply dan boleh kita lihat dia mencapai target pertama kita di 10.000. Dan jika teman-teman ikut, maka sudah profit 4,71%. Oke, dari sini akan saya hapus dulu ya ini area target ini. Oke, jadi sudah hit
target. Jadi teman-teman happy cuan untuk teman-teman yang ikut atau menonton video kita di minggu yang lalu. Lalu bagaimana pergerakan aman ini di minggu depan? Nah, boleh kita lihat setelah mencapai resisten di 10.000 dia cenderung reject ya. Jadi ada rejection di area 10.000 ini karena memang menjadi resisten dan juga angka psikologis secara teknikal. Jadi biasanya setelah mencapai angka tersebut dia akan koreksi dulu. Nah, di sini boleh kita lihat dia mulai koreksi ya. Tapi di hari Jumat berhasil naik kembali. Jadi ada potensi pada aman akan menguji 10.000 lagi, naik ke 10.000. Lalu nanti boleh kita lihat reaksinya di sini. Jika bisa break 10.000 maka dia akan lanjut naik ke beberapa area. Yang pertama area supply. Di sini saya buatkan area resisten saja ya. Sini resisten di 10.500. Area target jika bisa break 10.000. Lalu lanjut ke sini 10.900. Oke. Tetapi jika area 10.000 tidak mampu di breakout maka aman akan turun kembali ke area yang di sini. Nah, di sini area demand-nya yang di sini. 9225 sampai 9450. Jadi untuk aman pantau saja satu area di angka 10.000 yang ini area resisten 10.000. Jika berhasil di breakout maka aman akan lanjut bergerak naik ke 10.500 dan 10.900. Tetapi jika tidak maka jangan buy dulu, lebih baik menunggu nanti di area demand atau di angka 9225 sampai 9450. Sekarang kita cek dulu dari broker summary aman. Nah, terlihat ya kalau satu minggu terakhir ini CC sangat rutin atau konsisten untuk akumulasi di sini. Boleh kita lihat volumenya sangat besar, hampir 300 miliar. Dan juga dari volume bandarnya di sini hijau ya, dari tanggal 3 Oktober jadi sudah 2 minggu dia hijau. Dan untuk asingnya memang jualannya di sini ZPAK dan yang lainnya, tapi CC bisa mengangkat harga dari aman ini. Jadi secara broker summary masih menarik untuk aman. Tapi jika ingin menunggu untuk entry, lebih baik jika ingin entry ya, maksud saya, tunggu dulu dia bisa break resistance 10.000. Jika bisa di break, teman-teman boleh entry buy on breakout dengan target di 10.500 sampai 10.900. Nah, sini boleh saya buatkan trading plan-nya ya, buy on breakout, stop loss di sini dan target pertama di sini. Oke. Tapi boleh kita lihat di sini risk reward ratio-nya tidak menarik. Jika teman-teman bisa menerima resiko hampir 5% dan untuk profitnya hanya 4%, maka boleh menggunakan trading plan ini. Entry di 10.100, target 10.500 dan stop loss di 9.600. Oke. Jika mau ingin entry pada aman, boleh tunggu dia break 10.000 dulu. Lalu jika sudah break maka teman-teman boleh menggunakan trading plan kita di sini. Oke, lanjut ke saham yang ketiga ada Brand. Oke, untuk Brand di sini boleh kita lihat masih dalam pergerakan naik setelah bisa rebound di atas support 6.300 dan trading plan kita dari tanggal 7 Oktober masih kita hold ya di sini. Jadi ada potensi dia akan lanjut naik ke target kita. Pertama di sini 7.400, take profit 1. Lalu take profit 2 di 7.750. Dari sini pergerakannya sangat positif untuk bergerak naik ya, karena sebelumnya dia berhasil break trend line-nya di sini. Mampu break trend line dan juga pergerakannya cukup solid dari tanggal 16 Oktober. Jadi untuk Brand view saya akan lanjut bergerak naik ke angka 7.400 sampai 7.750 sesuai target kita di sini ya. Di trading plan-nya. Oke, jadi yang punya Brand boleh di hold dulu ke angka tersebut di 7.000. Sini saya buatkan satu support ya. Satu support untuk Brand. Oke. Jadi pergerakan Brand akan lebih cenderung untuk bergerak naik ke angka 7.400 lalu ke 7.750. Nah, di sini kebetulan kita sudah entry secara trading plan kita ya. Sudah entry secara trading plan yang di sini dari tanggal 7 Oktober, jadi sudah hold, sudah hampir 1 mingguan ya. Jadi sorry ada gangguan. Oke, jadi sudah running profit sekitar 3%. Jadi yang punya barang pada Brand boleh di hold dulu sampai ke area target kita. Jadi view saya pada Brand akan cenderung bergerak naik selama di atas support 6.900. Nah, ini menjadi support untuk Brand. Di sini sudah saya buatkan note-nya ya, support
Jadi boleh dilihat harganya di sebelah kanan. Jadi support pada Brent di 6.900. Jika masih di atas angka ini, maka pergerakan Brent akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Jika kita lihat dari broker summary-nya, nah terlihat ya di sini, 1 minggu terakhir ada akumulasi yang sangat besar dari RX, dan kemungkinan RX ini akumulasi di tanggal 18 Oktober ya, atau di hari Jumat, karena volumenya sangat meningkat ya di hari tersebut. Boleh kita cek dulu, 1 minggu terakhir ada akumulasi dari RX. Nah memang terlihat ya di tanggal 18 Oktober, RX masuk 500 miliar. Jadi dengan adanya akumulasi ini, maka RX potensi atau Brent potensi lanjut bergerak naik ke target kita. Oke, untuk pergerakan naik selanjutnya, dia harus bisa break dulu take profit kedua di 7750. Jika bisa di breakout, maka Brent akan lanjut naik ke sini. Jadi view saya pada Brent untuk minggu depan akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Jikapun nanti dia turun, maka turun untuk koreksi saja. Turun untuk koreksi, lalu lanjut bergerak naik. Oke. Jadi boleh mengikuti trading plan kita di sini atau mengikuti trading plan teman-teman masing-masing. Tapi secara view, untuk Brent lebih cenderung untuk bergerak naik. Lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT. Oke, BRPT boleh kita lihat di sini. Sesuai analisa kita di minggu yang lalu ya. Boleh kita lihat, dia akan naik dulu, lalu akan bergerak turun kembali. Jadi view simple pada BRPT, selama di bawah resisten 1050, maka dia akan cenderung untuk bergerak turun. Oke. Nah, di sini resisten 1050 belum di breakout, maka pergerakannya akan lebih cenderung untuk ke bawah, yaitu ke support 1000 sampai support 960. Oke, jadi untuk BRPT ini kurang menarik ya sebenarnya pergerakannya, karena sudah breakdown trendline. Trendline ini sudah di breakdown, jadi trennya sudah patah. Jadi ada potensi dia akan lanjut bergerak turun ke support kita di 1000, kemudian 960, dan di 920. Jika ingin buy pada BRPT, tunggu dia bisa break resisten 1050 yang ini ya. Jika bisa di breakout, maka BRPT akan lanjut naik ke angka 1090 sampai 1120. Jika kita cek dari broker summary-nya, nah terlihat kalau di hari Jumat masih ada distribusi dari AK. Jika kita lihat dari 1 minggu terakhir, nah di sini boleh kita lihat AK volume jualannya sangat besar ya, jadi AK masih mendominasi untuk jual pada BRPT. Nah, dengan ini maka BRPT ada potensi akan lanjut bergerak turun. Jadi jika ingin entry pada BRPT, tunggu dia break resisten 1050. Jika belum break resisten ini, maka sebaiknya cari dulu saham yang lainnya. Jangan entry dulu pada BRPT, lebih baik tunggu atau wait and see dulu untuk BRPT. Jadi view saya masih sama, dia akan lebih cenderung bergerak turun selama di bawah dari 1050. Oke, jadi tidak ada trading plan pada BRPT karena pergerakannya masih cenderung untuk bergerak turun. Oke, lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir, ada PTRO. Oke, untuk PTRO boleh kita lihat di sini. Trading plan kita hit target ya. Target di 15.000 sudah hit di tanggal 14 Oktober. Dan setelah hit target ini, dia lanjut bergerak turun. Jadi yang punya posisi pada Petro atau PTRO lebih baik di taking profit dulu ya. Taking profit semuanya karena ada potensi dia bergerak turun. Karena alasannya adalah karena setelah mencapai resisten di 15.000, dia menandakan rejection. Jadi dia tidak kuat atau belum kuat break resisten 15.000 ini. Karena memang angka 15.000 cukup kuat ya, secara teknikal dan juga secara angka psikologis. Jadi dia belum mampu break resisten ini dan lebih dominan untuk bergerak turun. Jadi untuk teman-teman yang punya posisi pada Petro, lebih baik di taking profit dulu semuanya. Jadi sini boleh kita lihat trading plan kita sudah hit, teman-teman sudah profit 7,33%. Nah, di sini terlihat ya, teman-teman secara gratis pun bisa profit dari Antek saham secara cuma-cuma atau gratis 7,33%. Belum tadi yang aman sekitar 4%-an. Jadi dengan teman-teman sudah join atau menonton video YouTube kita, teman-teman sudah bisa profit secara gratis ya, apalagi bergabung dengan premium. Nah, premium kita ada dua jenis ya, ada yang berbayar dan yang gratis. Jika ingin mengetahui perbedaan dari yang gratis dan yang berbayar, boleh langsung hubungi admin kita atau admin WA melalui nomor 0858 1084 8955 atau untuk linknya ada di deskripsi. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini dia akan cenderung untuk bergerak turun karena sudah mencapai resisten di 15.000. Jadi untuk Petro ini akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Jadi dia akan turun dulu ke support di 13.300 sampai ke support di sini
12.850. Oke, jadi arahnya akan turun ke dua support di sini. Ada dua support untuk Petro. Jadi view-nya akan lebih cenderung untuk bergerak turun ke kedua support ini. Jadi jangan beli dulu untuk Petro kecuali dia bisa break resisten 15.000. Tapi view saya dia akan cenderung untuk bergerak turun dulu. Nah, sini kita cek dari broker summary-nya. Oke, masih akumulasi 1 minggu terakhir memang, karena di sini boleh kita lihat pergerakannya cenderung naik 1 minggu terakhir akumulasi, tapi volumenya di sini cenderung turun ya. Volumenya cenderung turun, jadi pada saat dia bergerak naik, volumenya tidak semakin naik juga. Jadi ada sesuatu yang kurang menarik di sini. Biasanya kalau harga naik, volume juga ikutan naik, tapi di sini harga naik, volume ikut sedikit ya. Jadi biasanya ini kesempatan bandar cicil jual, karena biasanya yang HK itu yaitu retail. Kita lihat di hari Jumat. Nah, oke, terlihat volumenya tidak terlalu besar. Jadi di sini terlihat XC dan yang lainnya rata-rata broker retail yang beli, CC, PD, AIYU yang jualan. Jadi harap dipantau dulu untuk PTRO, jangan di entry dulu karena ada potensi dia lanjut bergerak turun. Oke? Nah, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.